semuanya, di video kali ini tuh aku akan kasih tahu 5 drama Thailand yang wajib banget kamu nonton untuk pertama kalinya. Kalau kamu penasaran, keep on watching ya. Jadi yang pertama itu adalah You Prince series. Jadi You Prince series ini tuh bercerita tentang 12 percintaan duta kampus atau ambasador kampus gitu. Terus di tiap part-partnya itu percintanya itu beda-beda, jalan ceritanya itu beda-beda, entah itu dari cinta pertama, cinta jadi benci, dari LGBT juga ada. Sekadar info, LGBT di Thailand itu lumrah banget, jadi beda banget sama di Indonesia. Di Thailand itu dilumrah dan biasa aja kalau ada orang yang LGBT. Terus di sana juga itu bercerita tentang percintaan si duta kampus ini dengan perempuan yang introvert. Terus ada juga yang bercerita duta kampus dengan perempuan yang sama sekali merasa dirinya itu penuh kekurangan dan tidak perfect sama sekali untuk dicintai. You Prince sendiri itu adalah drama Thailand pertama yang aku nonton, sehingga aku tuh tertarik nonton lagi drama Thailand yang lainnya. Nah, si You Prince sendiri ini tiap seriesnya itu cuma 4 episode, kecuali The Handsome Cowboy itu 6 episode, karena itu seri pertamanya atau part pertamanya yang membuat orang itu lebih tertarik nontonnya, karena artis dan aktornya itu yang mereka pakai adalah artis dan aktor yang sangat-sangat terkenal di Thailand sana. Oh iya, semua artis dan aktor dari You Prince ini tuh cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng semua, sehingga itu menjadi salah satu daya tarik kita nonton You Prince. Terus di antara 12 seriesnya itu aku paling suka dengan jalan cerita The Handsome Cowboy sama The Single Lawyer. Tapi sayang banget, aku baru cari-cari lagi tadi malam di channel YouTube GMMTV itu udah nggak ada, lebih tepatnya udah di privat sama si punya akun. Jadi sama sekali kita nggak bisa nonton di YouTube gitu. Padahal di YouTube itu udah ada subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Tapi tenang, aku udah punya link alternatif yang bisa kamu download. Nanti aku bakal kasih di bawah di description box. Jadi kamu itu bisa nonton di sana. Selanjutnya itu ada drama Secret Seven, dimana episodenya itu lebih banyak dibandingkan You Prince. Tapi tenang aja, nggak sebanyak sinetron Indonesia yang sampai ratusan kok. Ini tuh cuma 12 episode. Jadi Seven Secret ini tuh berceritakan tentang Petlom, mahasiswi yang mempunyai pengagum rahasia, dimana pengagum rahasianya itu selalu memberikan Petlom hadiah di dalam lokernya Petlom, itu agar si Petlom tidak merasa kesepian. Nah, yang bikin pusing dan membuat daya tarik tersendiri dari drama ini tuh, terduga pengagum rahasianya itu adalah 7 cowok di klub yang satu ruangan dengan klubnya si Petlom. Nah, yang bikin stresnya lagi sih, 7 cowok ini tuh membuat si Petlom itu atau memperlakukan Petlom itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat romantis. Jadi bikin si Petlom itu tambah pusing pastinya. Terus drama ini tuh masih ada unsur komedinya banget. Jadi kita itu dibuat kadang tertawa terpingkal-pingkal sama akting dari pemeran pembantu atau sahabat-sahabat si Petlom. Nah, 7 cowok yang aku sebutkan tadi itu mempunyai karakter yang beda-beda. Jadi betul-betul di sini tuh membuat kita sebagai penonton, apalagi perempuan, itu juga ikut baper dan ikut merasa gimana ya, gemes gitu sama drama ini. Drama selanjutnya yaitu adalah Boys for Rent. Jadi ini tuh diangkat dari novel, 2 novel lebih tepatnya, yang sangat-sangat populer di Thailand. Jadi ini bercerita tentang percintaan anak kuliahan, dan konfliknya itu adalah cinta segi 4 di antara 4 tokoh utama di drama ini. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang Smile yang suka banget sama Kyoro, tapi si Smile itu ditolak karena Kyoro itu lebih suka sama cewek yang tidak kekanak-kanakan sekali. Sedangkan si Smile ini tuh tipe perempuan yang manja dan kekanak-kanakan. Nah, akhirnya si Smile ini tuh pun berinisiatif untuk merental seorang laki-laki atau seorang cowok itu untuk mengajarinya gimana caranya buat untuk menggoda si Kyoro agar Kyoro mau sama dia. Di sisi lain, Leeds itu tidak percaya sama pacarnya. Dia merasa pacarnya itu selingkuh. Nah, dimana pacarnya itu adalah cowok yang dirental oleh Smile. Nah, akhirnya
karena Leeds itu merasa tidak percaya dan merasa pacarnya itu selingkuh, akhirnya dia memutuskan untuk merental layanan rental cowok gitu untuk balas dendam. Maksudnya dia pengen ngerasain juga itu gimana rasa selingkuh terhadap pacarnya, tapi tanpa memasukkan unsur perasaan kepada si laki-lakinya. Akhirnya dia memutuskan untuk merental cowok juga untuk ya intinya sih balas dendam terhadap pacarnya. Tenang aja, untuk link drama ini tuh udah ada aku kasih di bawah. Dan ini tuh bisa kamu nonton di YouTube channelnya GMM TV. Terakhir aku nonton pakai subtitle Inggrisnya kalau nggak salah, karena ini drama yang termasuk yang udah lama, jadi ini tuh pasti udah ada subtitle Indonesianya. Jadi drama selanjutnya itu adalah Kiss Me Again, bercerita tentang percintaan 3 bersaudara dari 5, dimana 2-nya itu udah diceritakan lagi di Kiss the Series. Tapi tenang aja, ini bukan lanjutan dari drama Kiss the Series itu. Jadi kalau kamu nggak nonton Kiss the Series juga nggak apa-apa, karena bakal nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma mungkin karakter bersaudaranya aja yang diambil. Nah, di video ini walaupun mereka bersaudara, ketiga perempuannya ini tuh sama-sama mempunyai karakter dan jalan cerita cinta yang berbeda. Dari yang tentang CLBK, dari cinta yang awalnya cuma penasaran jadi jatuh cinta, ada juga dari perjodohan. Jadi ini tuh ada unsur kocaknya juga. Jadi kalau kamu berpikir ini percintaan ya, oh udah baper-baperan aja, itu enggak sama sekali. Ini juga ada unsur komedinya, jadi kamu pasti terhibur banget sama drama ini. Drama terakhir yaitu adalah My Forever Sunshine. Jadi bercerita tentang si Peng yang mempunyai kehidupan yang tragis, dimana orang tuanya itu meninggal kedua-duanya. Terus akhirnya dia itu harus tinggal di rumah Artit karena rasa utang budi orang tua Artit terhadap orang tuanya si Peng. Karena kehidupannya yang tragis, Peng jadi haus kasih sayang. Nah, si Artit ini memberikan dia kasih sayang layaknya kakak ke adik. Tapi si Peng malah salah mengartikannya. Karena kelakuan Peng yang terlalu berlebihan, akhirnya si Peng itu pengen diusir sama mamanya Artit. Tapi karena papa dan Artitnya sendiri itu masih merasa si Peng itu masih normal, jadi mereka mempertahankannya. Tapi lama-kelamaan kelakuan Peng ini makin pengen memiliki si Artit, makin aneh, makin terobsesi. Jadi ada suatu kejadian di mana si Peng ini membuat Artit itu lari ketakutan, lari sampai benci banget si Peng. Akhirnya si Artit itu kecelakaan. Nah, kecelakaan itu membuat Artit itu jadi lumpuh, sehingga si Artit itu benci banget sama si Peng. Karena kebencian yang amat sangat dalam terhadap si Peng, akhirnya si Artit itu mengusir si Peng. Dan karena si ayahnya Artit itu sangat sayang banget sama si Peng dan tahu keadaan si Peng itu sangat-sangat tidak stabil dan trauma akan kejadian orang tuanya, akhirnya si ayah Artit ini tuh membujuk si Peng untuk keluar negeri untuk sekolah selama 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun itu Peng akhirnya kembali ke perkebunan gitu. Jadi si Artit ini tuh rumahnya di perkebunan, orang tuanya juga pengusaha perkebunan, kembali untuk meneruskan usaha keluarganya. Tapi karena udah 4 tahun berlalu nih, pasti si Peng itu udah lebih dewasa, lebih stabil keadaannya karena udah ke psikiater juga. Tapi kebencian Artit itu semakin mendalam ketika melihat si Peng. Akhirnya si Peng ketika kembali, si Artit itu membalaskan semua dendamnya. Tapi karena si Peng mungkin udah tahu dia salah saat itu, waktu dulu masih kecil gitu, jadi dia amat sangat sabar menghadapi si Artit. Tapi makin lama itu perlakuan si Artit itu semakin kurang ajar, semakin jahat, membuat akhirnya si Peng membalas dendam. Jadi intinya sih ceritanya itu dari benci jadi cinta. Nah, di drama Thailand ini tuh juga masih dibumbui komedi-komedi, jadi kamu nggak bakal merasa terlalu baper banget dengan apa yang terjadi ataupun merasa jengkel banget sama kelakuannya si Artit. Tenang aja, masih ada unsur komedinya, jadi kamu pasti bakal senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Yang ku suka dari drama ini tuh
perubahan si Peng selama 4 tahun itu 180 derajat banget berubahnya, jadi anak yang manja gitu, tidak stabil dan haus kasih sayang, jadi perempuan yang dewasa, lebih sabar, lebih tenang menghadapi situasi dan sadar kalau dia tempatnya di mana gitu sekarang. Jadi sekian rekomendasi drama Thailand aku yang pengen aku share ke kalian. Sebenarnya banyak banget kok drama Thailand yang unsur romantis komedinya itu ada. Cuman karena banyak banget, mungkin bakal aku share di lain kesempatan. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.